Pada video kali ini, saya akan mencari dan menganalisa saham yang mahal di IHSG. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, untuk tools mencari sahamnya, ini saya menggunakan bagian sini, penyaring saham. Nah, di bagian sini kita buka setting dulu, terus atur ulang semuanya dulu. Jadi nggak ada filter yang kepakai dulu, oke? Nah, terus di bagian sini kita akan hilangkan yang dividen dan yang nggak kepakai. Di sini kita mau cari saham yang mahal, oke? Saham yang mahal berarti kita cari yang PBV-nya tinggi dan PER-nya yang tinggi, oke? Nah, PBV itu buku, harga pada buku masuknya. Terus untuk PER itu rasio harga terhadap perolehan. Ini adalah PER-nya, oke? Nah, jadi kalau di sini kita langsung pakai aja, langsung filter ya, yaitu dari PBV. Nah, PBV yang paling mahal yaitu di saham PANI, oke? Nah, terus next kita mau cek secara PER itu yang paling mahal itu siapa? Ternyata sama. Nah, berarti PANI ini punya PBV dan PER yang paling tinggi di IHSG untuk saat ini ya, di 26 September 2022, oke? Nah, jadi kita akan analisa ini saham PANI. Nah, seperti biasa saya akan mulai dari time frame nggak jadi monthly, di weekly aja ya, karena monthly-nya nggak jelas, oke? Nah, terus untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari analisa yang pertama yaitu Ichimoku. Nah, di Ichimoku kita lihat nih, harga di atas Kumo weekly, berarti ini adalah bullish. Tapi kalau kita lihat ya, ini beberapa minggu terakhir ini sedang terkoreksi, oke? Nah, berarti ini adalah bullish yang sedang terkoreksi, oke? Nah, kita zoom di daily. Kalau di daily kita lihat, ini ARB ya? Ntar ya, saya coba ukur. Iya, ini ARB. ARB berhari-hari ya. Oke. Nah, kalau di daily kita lihat harga di atas Kumo daily. Tapi kalau kita lihat ya, ini ARB berhari-hari, artinya penurunannya ini cukup impulsif. Jadi hati-hati, kemungkinan besar ya, Kumo daily-nya ini bisa tertembus dan masuk ke dalam trend bearish, oke? Nah, dan kalau kita lihat ya, ini udah turun 40% lebih sejak dari all time high-nya, oke? Nah, area tertinggi ya. Jadi, kita bisa simpulkan secara trend ya. Secara trend daily, ini udah hati-hati, ini udah sebentar lagi terkonfirmasi bearish trend. Secara weekly, kita masih bisa bilang ini adalah kepala cangkulnya, oke? Cuma tetap hati-hati ya. Kenapa? Karena ini range-nya secara persentase cukup besar, oke? Nah, terus next. Ini secara Ichimoku. Nah, kita mau cek secara Elliott Wave. Saya mau tambahin stokastik, oke? Elliott Wave-nya ini paling rendah. Berarti ini titik 0, oke? Nah, saya akan counting ini wave 1. 2-nya di sini, alias di sini. 3-nya 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 3. 4-nya di sini. Di sini 4, 5-nya di ini, dan sekarang ini wave korektif, oke? Kenapa saya counting kayak gini? Pertama, kalau saya lihat momentumnya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, oke? Kedua, kenapa saya counting ini selesai 5, alias berarti kalau saya counting ini 5, kan berarti saya akan counting, oh ini berarti selesai nih bullish trend-nya kan? Nah, kenapa saya counting ini udah selesai bullish trend-nya? Karena ini harga bikin higher high, stokastik bikin lower high, dan momentum mengarah ke bawah. Berarti secara trend ya, ini udah ada bullish bearish divergence marknya yang cukup kuat di weekly, oke? Nah, jadi saya akan counting ini sebagai akhir dari wave 5 di 29 Agustus 2022 kemarin, oke? Nah, berarti next ini apa? Next ini adalah wave A, B, C. Nah, berarti saya akan asumsi kemungkinan dia akan turun mengejar supportnya yaitu di wave A, nanti wave B, dan ada wave C. Kenapa saya langsung asumsi dia wave A, B, C? Karena pertama, perlu kalian ingat, ini adalah salah satu saham yang paling mahal, oke? Di mana PBV-nya itu sampai berapa tadi? 170 ini PBV-nya, oke? Nah, terus next, berarti kan dia akan turun kan? Oke, nah secara momentum juga mendukung dia turun. Kalau daily kita lihat ya,
Daily ini momentumnya nggak ada, maksudnya nggak ada yang spesial di daily, jadi kita hapus saja. Berarti kita akan cari nih, penurunannya itu sampai di mana, target harganya, oke? Nah, target harga pertama itu ada di sini. Ini area base nih, oke? Dan kalau kita lihat area base-nya ini juga kebetulan di area atas Kumo Weekly-nya, oke? Berarti kita bisa asumsi kalau penurunan PANI ini masih bisa turun sampai ke area ini berapa? 300 300 sampai ke 400 rupiah. Nah, ini target pertama nih. Nah, 3 berarti berarti ya jauh juga ya. Berarti masih bisa turun 70% untuk wave A-nya aja, oke. Nah, terus next. Wave C-nya itu di mana, oke? Nah, wave C kita mau tarik ya Fibonacci retracement dari sini swing low ke swing high. Tapi perlu diingat, kita harus kasih ini 50 sebagai strong supportnya. Kenapa? Karena harga ini nggak mungkin turun di bawah 50. Oke. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya kita lihat nih area base. Ini ada base kan. Nah, di mana area base ini itu ada Kumo flat. Oke, jadi ini akan menjadi strong supportnya. Dan kalau kita lihat ya, ini juga ada area 100 rupiah. Oke. Nah, area 100 rupiah ini akan menjadi target berikutnya untuk UFC. Nah, nah, apakah dia bisa turun lebih dalam lagi? Jawabannya ya, kalau dia turun lebih dalam ya berarti artinya mentok di 50 rupiah, oke? Nah, cuma ini paling dekat lah idealnya dulu, oke? Nah, berarti dia masih bisa turun sampai ke area 300 sampai 400 untuk WFA. Kalau WFC-nya kurang lebih plus minus 100 rupiah, oke? Nah, terus next. Ini secara secara harga kan, kita mau cek secara time, oke? Nah, secara time-nya, wave C ini nggak usah dihitung ya, nanti aja. Ini kelamaan, kita hitung yang wave A, oke? Nah, wave A pertama, kita mau cari dengan Fibonacci time analysis. Saya mau cari swing high sini, ke swing high sini, oke? Saya mau proyeksikan ke swing low untuk cari swing low berikutnya. Swing low yang dipakai itu di mana? Yang ini. Yang sini ya. Kenapa sini? Karena ini adalah awal permulaan wave 4. Oke? Bukan ini. Ini sub wave-nya, oke? Nah, ini akhir dari wave 4-nya. Tapi kalau misalnya cara kalian counting alert wave-nya beda, ya pakai yang kalian counting, oke? Nah. Terus next. Saya mau proyeksikan dari swing low ke swing high. Proyeksikan ke swing high untuk cari swing low berikutnya. Apakah ada cluster? Kayaknya ada sih. Dua Fibonacci ada. 2 Fibonacci aja udah cukup sih kayaknya. Ini 1272 sama 100%. Ini enggak agak jauh. Nah, dan kalau kita lihat ya, ini selain Fibonacci time-nya yang cluster, kita lihat nih, di area sini, ini juga kumonya sangat tipis, oke? Nah, secara Ichimoku, kumonya cukup tipis maksudnya. Jadi ini bisa menjadi target penurunannya secara time di Ichimoku. Nah, jadi kita bisa asumsi plus minus 1 lah ya. Berarti kita bisa asumsi kalau secara time penurunannya itu ada di kurang lebih di akhir tahun 2022 ini. Nah, secara harganya di 300 sampai 400 rupiah. Ini untuk wave A. Nah, ntar ada wave C-nya lagi. Nah, cuma wave C mungkin akan diupdate lagi. Dan ini kayaknya lama sih. Nah, oke. Nah, terus next, kita mau cek ya. Secara fundamental kayak gimana, oke? Saya mau cek kinerjanya yaitu book value per tahun dan EPS per tahun. Oke. Kalau kita zoom out, ini book value-nya naik bagus, EPS-nya standar, tapi kita lihat ya, book value-nya cuma 7,2. Saya mau cek secara per quarter-nya. Book value per quarter, EPS per quarter juga. Nah, kalau kita lihat ya, book value-nya naik, sebenarnya bagus, book value naik. Tapi kalau book value-nya kekecilan atau harganya ketinggian, artinya ini terlalu mahal, oke? Nah, EPS-nya juga standar sebenarnya. EPS-nya juga ya relatif kecil lah ya. Oke. Nah, jadi apakah kinerjanya bagus? Menurut saya pribadi, kinerjanya nggak sebagus itu. Jelek juga ya nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bagus juga, oke? Nah, itu untuk kinerjanya. Terus untuk rasionya kayak gimana? Untuk rasionya, kita bisa lihat ya dengan jelas.
PBV yang di atas 2 aja, biasanya kita udah anggap itu agak sedikit lebih mahal. Kalau di atas 2 aja ya. Nah, apalagi ini, PBV-nya 154. 155 lah anggap. PBV 155, itu sangat-sangat mahal loh. Apalagi kalau kita lihat pairnya, pairnya sampai 3.600. Ini udah nggak masuk akal sih sebenarnya. ROE 4%. ROE 4%, ini masih di bawah standar, oke? Nah, jadi secara rasio keuangannya ini sebenarnya kurang bagus ya, kurang bagus. Nah, ditambah lagi ya. Anggap aja nih. Anggap harga ini ke Rp50, oke? Nah, dibagi PBV-nya sekarang, atau maksudnya dibagi nilai bukunya sekarang yaitu 7,3 lah anggap. Berarti nanti kalaupun harga ini turun sampai 50 perak, PBV-nya aja masih 6,8. Artinya, dia di 50 perak aja masih mahal. Oke? Nah, jadi, secara fundamental ya, sebenarnya buat saya pribadi, kelihatannya ini sangat mendukung dia untuk turun. Nah, secara teknikal juga ada momentum bearish divergence. Nah, secara elite wave juga ini kan akhir dari wave impulsif. Nah, jadi untuk kesimpulannya kayak gimana? Untuk kesimpulannya, pan ya. Secara tren, kalau kita lihat ya, jangka pendek itu udah hati-hati, itu udah jelas kemungkinan besar ya masuk ke dalam tren bearish. Nah, secara weekly, emang kelihatannya masih ini kan sehat-sehat aja, masih bikin kepala cangkul, tapi hati-hati karena kepala cangkulnya aja ini bisa turun sampai 70%, bahkan lebih. Nah, jadi secara tren ini juga udah bukan tren yang bagus lah pan ya, oke? Nah, terus secara momentum ini ada bearish divergence yang memungkinkan dia untuk turun lebih dalam lagi, oke? Nah, secara target harganya itu pertama wave A-nya itu ada di kurang lebih 300 sampai 400 rupiah, kurang lebih di akhir tahun 2022 ini. Nah, nanti ada wave B yang mungkin belum tentu bisa naik setinggi ini lagi. Mungkin cuma mentok di sini atau di mana lah. Nanti akan diupdate. Nah, ini wave B dan wave C-nya itu juga masih ada kemungkinan turun sampai ke kurang lebih 100 rupiah atau bahkan skenario paling buruk secara teknikal ya, dia turun ke 50 rupiah. Nah, secara kinerjanya gimana? Secara kinerjanya kalau dibilang bagus enggak ya, enggak bagus-bagus banget, dan kalau dibilang jelek juga sebenarnya enggak jelek juga, oke? Jadi standar lah. Nah, cuma yang membuat dia buruk secara fundamental ya, yaitu rasio keuangannya yang terlalu mahal. PBV sampai 154, pairnya sampai 3.600. Ini nggak masuk akal sih sebenarnya. Sehingga secara teknikal dan fundamental ini sama-sama mendukung untuk sahamnya turun sebenarnya. Oke, sekian untuk analisa saham Pani, salah satu saham yang paling mahal di IHSG. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali. Sekian dan terima kasih.